YummySounds.com layout track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, dengan doa tersebut semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan apa? Keberkahan dalam menuntut ilmu. Nah, dan semoga ilmu yang kita peroleh itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Coba lihat, tengok kanan, tengok kiri. Ada yang tidak masuk enggak? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Nah, Ibu harap hari ini tidak ada yang ketinggalan tentang materi pelajaran ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang materi pelajaran, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Apa Mbak Vanes? Benar sekali, kita minggu lalu telah belajar mengenai masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira nih ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Apa Mas Faris? Nah, benar sekali, 100. Kita hari ini akan belajar mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngomong-ngomong tentang kerasulan, ada yang tahu tidak? Apa yang dinamakan tentang Rasul? Apa Mbak Nabila? Benar sekali, Rasul berasal dari bahasa Arab yaitu irsal, yang artinya memberikan arahan atau membimbing. Nah, secara istilah, Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat untuk disampaikan kepada para umatnya, baik umatnya yang dikenal maupun yang tidak dikenal, baik umatnya yang membela maupun yang memusuhinya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah sedikit pengantar mengenai materi peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan tayangan video. Tayangan video tentang apa, Bu? Nah, tayangan videonya tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, tetapi videonya ini nanti berisi tentang kejadian ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Oke anak-anak? Oke. Nah, silakan disimak videonya. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'ya asyaliha atau ru'ya asyadikoh. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ruya asyaliyah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ruya asyaliyah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Bari. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Nah, setelah kalian mencermati video yang Ibu tampilkan di depan tadi, kira-kira apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ada yang tahu? Apa Mbak Risma? Nah, benar sekali. Video tersebut berisi tentang kejadian ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Ada yang lain? Apa Mas Sudah? Nah, benar sekali. Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Nah, oleh karena itu, dulu pada waktu Nabi Muhammad usianya itu belum genap 40 tahun, Nabi Muhammad selalu beruzlah. Beruzlah itu artinya mengasingkan diri. Mengasingkan diri di mana? Di Gua Hira. Nah, untuk apa Bu kok Nabi Muhammad mengasingkan diri? Nah, pada saat itu Nabi Muhammad mengasingkan diri untuk memikirkan bagaimana orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu untuk meninggalkan apa? Meninggalkan perilaku yang orang Arab lakukan. Nah, perilakunya itu perilaku maksiat, seperti contohnya menyembah berhala, kemudian mabuk-mabukan, pemborosan, berjudi, nah kayak gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira untuk mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah nanti memberikan hidayah kepada orang-orang Arab tersebut. Nah, letak Gua Hira itu berada di mana? Ada yang tahu tidak? Di mana? Benar sekali, di gunung atau di Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram kota Mekah. Nah, pada saat bulan Ramadan nih, 1 bulan penuh, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya di Gua Hira untuk beruzlah. Nabi Muhammad membawa bekal dari rumah berupa makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad usianya telah genap 40 tahun. Nah, tibalah tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad. Nah, tanda-tandanya Nabi Muhammad itu bermimpi selama 6 bulan berturut-turut. Nah, mimpinya apa Bu? Kok lama sekali ya mimpinya? Nah, mimpinya itu Nabi Muhammad didatangi cahaya. Nah, cahayanya itu seperti cahaya fajar di pagi hari. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad melihat cahaya yang terang benderang di mana? Di Gua Hira. Nah, dikisahkan bahwa cahaya yang mendatangi Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak menyadari bahwasanya yang datang kepada beliau itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu datang dalam wujud manusia. Nah, pada saat itu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nah, kemudian malaikat Jibril itu mendekap Nabi Muhammad sekuat tenaga. Kemudian Nabi Muhammad tidak bisa bernafas, kesulitan untuk bernafas. Kemudian malaikat lalu melepaskan Nabi Muhammad dan berkata lagi,
Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Nah, pertanyaan dan jawaban itu diulang-ulang sebanyak 3 kali. Dan akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad untuk membacakan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah Nabi Muhammad mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad akhirnya merasa takut. Badannya gemetaran. Nabi Muhammad gelisah. Sampai-sampai itu Nabi Muhammad keringatnya bercucuran, yaitu keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pulang untuk menemui Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad. Nah, ketika beliau telah menemui Siti Khadijah, beliau berkata kepada Siti Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, kemudian Siti Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad dan akhirnya Nabi Muhammad merasa tenang. Nah, setelah Nabi Muhammad merasa tenang, kemudian Nabi Muhammad menceritakan semua kejadian yang berada di Gua Hiro tadi kepada Siti Khadijah, yaitu istrinya Nabi Muhammad. Nah, untuk menenangkan Nabi Muhammad, kemudian Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada paman Nabi Muhammad, yaitu Waraqah bin Naufal. Benar sekali. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani. Beliau paham benar mengenai kitab Injil dan kitab Taurat. Nah, kemudian Waraqah bin Naufal ini berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah An-Namus al-Akbar, yaitu siapa? Ada yang tahu? Benar sekali, malaikat Jibril. Coba beri beri salut kepada teman kalian yang bernama Mbak Nisa. Yuk, beri salut. Jempol, salut, mantap. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, siapa yang berkata kepada Nabi Muhammad tadi? Ya, benar sekali, pamannya. Nah, paman Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Muhammad. Nah, Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah An-Namus al-Akbar. Siapa tadi? Malaikat Jibril. Nah, yang mana malaikat Jibril ini pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul. Nah, kaummu nantinya akan mengatakan kepadamu bahwasanya engkau adalah seorang penipu, dan mereka nanti akan memusuhi, melawan, bahkan akan membuangmu. Nah, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, setelah itu Waraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad lagi, sesungguhnya bila aku masih hidup, maka aku akan membela engkau ya Muhammad. Nah, pamannya Nabi Muhammad ketika beliau nanti masih hidup, maka pamannya akan membela Nabi Muhammad. Nah, peristiwa penurunan Al-Quran tadi, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Ramadan. Nah, biasanya kita memperingati tanggal 17 Ramadan itu dengan apa? Dengan nuzulul Quran. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan nasihat dari pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, kemudian Nabi Muhammad berharap untuk mendapatkan perintah selanjutnya dari Allah. Namun, setelah beberapa hari lamanya tuh, Nabi Muhammad tidak segera mendapatkan perintah dari Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad merasa ragu, Nabi Muhammad merasa cemas, Nabi Muhammad merasa gelisah. Kok aku tidak segera mendapatkan perintah dari Allah? Kok wahyu yang selanjutnya tidak segera turun kepadaku? Nah, Nabi Muhammad merasa gelisah. Kemudian Nabi Muhammad mengunjungi, setiap harinya itu mengunjungi Gua Hiro. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dari Allah. Supaya Nabi Muhammad mendapatkan perintah selanjutnya dari Allah. Nah, namun tidak ada tanda-tanda apapun. Nah, tiba-tiba ketika Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat, terdengar suara gemuruh dari langit. Kemudian Nabi Muhammad merasa takut. Ini suara apa? Nah, kemudian suara tersebut
mendekati Nabi Muhammad dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nah, setelah Nabi Muhammad mendengar perkataan tersebut, kemudian Nabi Muhammad merasa takut sekali. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah menemui Siti Khadijah untuk apa? Untuk menselimuti dirinya. Nah, ketika Nabi Muhammad berselimut, suara tadi terdengar jelas membacakan sebuah wahyu. Nah, wahyu apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, wahyu tersebut adalah Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Kemudian lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Nah, itu adalah arti dari Quran surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nah, dari ayat ini mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Dan demikian mulailah masa dakwah Nabi Muhammad kepada para umatnya. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, sekarang apa yang bisa kalian tangkap dari cerita tersebut? Apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut? Apa Mas Isam? Mantap 100. Mengajak kepada Allah. Kemudian ada yang lain? Apa? Mbak Vanes? Mantap. Membawa manusia kepada kesempurnaan. Nah, apa Bu maksud dari membawa manusia kepada kesempurnaan? Yaitu membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman Islam, dari zaman kegelapan ke zaman penerangan, yaitu apa? Dengan mengajarkan manusia melalui Al-Quran dan mengajarkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian menerangi alam semesta ini dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian mengajarkan moral kepada masyarakat dan mewujudkan keadilan apa? Keadilan sosial. Nah, itu adalah hikmah yang bisa diambil dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, setelah kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, kemudian saatnya kalian Ibu akan mengadakan games. Ya, nanti gamesnya terdiri dari 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti tugasnya mencari jawaban di kertas yang telah Ibu sediakan. Nah, nanti teknisnya Ibu akan membacakan pertanyaannya, kemudian kalian mencari jawabannya di kertas ini. Ya, kayak begitu ya. Nah, ini Ibu bagikan kertasnya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian mendapatkan kertasnya, nah itu disimpan dulu. Nah, nanti jawaban yang benar itu mendapatkan poin 20. Nah, jika kalian menjawabnya itu benar semua, berarti nilainya berapa? Nilainya 100. Oke, anak-anak, paham? Jadi nanti setiap kelompok itu mencari jawaban. Setelah saya membacakan soalnya, kalian mencari jawaban. Nah, kalau jawabannya nanti benar, kalian mendapatkan poin 20. Kalau jawabannya benar semua, mendapatkan poin 100. Oke, anak-anak paham? Oke, kita bisa mulai bisa mulai permainannya? Bisa. Oke, siap? Siap, mantap. Ya, kita mulai permainannya ya. Masya Allah, jawaban yang kalian temukan itu sangatlah luar biasa. Nah, coba sekarang tugas per kelompok menjumlahkan poin yang telah didapat.
Oke, dari kelompok 1 dapat poin berapa? 100. Masya Allah, luar biasa. Dari kelompok 2? 100 juga. Masya Allah, luar biasa. Nah, mari kita beri good job kepada kalian semua. Yuk, kita mulai. Tepuk good job. GOODJOB, good job. Asik asik, good job. Asik asik, good job. Asik asik. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran ini kita tadi sudah belajar banyak sekali, baik dari pengertian Rasul, kemudian peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, baik dari Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua, dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, berhubung waktu pembelajaran sudah habis, sudah menunjukkan pukul 12, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan penutup majelis. Nah, semuanya, ini masjid dan ini jamaahnya. Takbiratul ihram, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, at-tahiyat, salam ke kanan, salam ke kiri, berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa di rumah tetap dipelajari materinya, tetap dimurojaah materinya. Oke anak-anak? Oke. Nah, billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.